Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi. Jumpa kembali dengan renungan pagi terang hidup yang Bapak Ibu bisa ikuti setiap hari mulai pukul 6 pagi. Luangkan waktu Anda 10 menit saja dan Anda akan diberkati dengan firman Tuhan yang mampu membangkitkan semangat juang Anda untuk menang atas setiap persoalan yang mungkin hari ini sedang Anda alami. Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan lebih dulu di dalam doa. Bapa yang Maha Kasih, Yesus Tuhan kami, bersyukur berterima kasih karena Tuhan selalu memberkati kami bersama dengan semua keluarga kami masing-masing. Teristimewa tatkala kami menyambut berkat-Mu yang selalu baru setiap pagi. Kami berterima kasih. Ternyata berkat yang kami terima dan kami nikmati bersama keluarga adalah berkat-berkat yang terbaik yang Tuhan berikan untuk kami. Sehingga membawa kami kepada kesimpulan, Engkaulah Sang Pencipta kami. Engkaulah Tuhan, Juru Selamat dan Penebus dosa-dosa kami. Tuhan yang memelihara kami dengan segala kasih setia-Mu, menyembuhkan semua keluarga kami tatkala kami sakit, memulihkan kekuatan dan kesehatan kami, menolong kami dikala kami harus berhadapan dengan tekanan hidup yang luar biasa. Engkau juga Tuhan yang melindungi, membela dan melepaskan kami dari semua yang jahat. Berbicaralah Tuhan, di pagi yang indah ini kami telah siap untuk mendengar akan sabda firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya dan sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu, hari ini kita akan berbicara mengenai ke-12 ucapan kutuk. Ini yang pertama. Ulangan 27 ayat 14 dan 15. Maka haruslah orang-orang Lewi mulai bicara dan mengatakan kepada seluruh orang Israel dengan suara nyaring, terkutuklah orang yang membuat patung pahatan atau patung tuangan, suatu kekejian bagi Tuhan, buatan tangan seorang tukang, dan yang mendirikannya dengan tersembunyi, dan seluruh bangsa itu haruslah menjawab amin. Bapak Ibu, Musa memerintahkan agar supaya semua orang Lewi mengeluarkan suara yang nyaring untuk diperdengarkan kepada seluruh orang Israel. Dan ke-12 ucapan kutuk ini yang pertama ditujukan kepada orang-orang yang membuat patung pahatan atau patung tuangan yang dengan maksud dan tujuan didirikan secara tersembunyi untuk dipuji dan disembah oleh mereka. Sebab apa? Perlu disampaikan ke-12 ucapan kutuk ini karena perilaku-perilaku yang demikian inilah yang menurut Musa yang akan mendukakan hati Tuhan dan menimbulkan murka Allah kepada bangsa Israel. Sebab hal-hal yang demikian itulah yang tidak dikenan oleh Tuhan. Sama seperti ketika ada di dalam Keluaran pasal 32 ayatnya yang ke-8, yaitu ketika bangsa Israel itu kemudian membuat dosa yang demikian besar. Pada ayatnya yang Keluaran 32 ayatnya yang ke-8, yaitu mereka mendirikan patung anak lembu emas untuk dipuji dan disembah. Demikian yang dikatakan di dalam firman Tuhan, Keluaran 32 ayat 8, segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan dan kepadanya mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban sambil berkata, hai Israel,
Inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Nah saudara, inilah yang mendukakan hati Tuhan. Mereka mendirikan patung anak lembu emas, seraya mereka berkata, mengakui sepertinya Israel diberitahu inilah Allahmu. Padahal itu adalah buatan tangan manusia. Oleh karena itu Bapak Ibu, demi kekudusan hidup kita, demi menyukakan hati Tuhan kita, engkau yang memiliki hobi, saudara, hati-hati jangan sampai dengan hobimu Anda terjerumus di dalam dosa. Sepanjang Anda menganggap patung, benda-benda tertentu sebagai benda seni, pastilah hal itu tidak apa-apa. Namun ketika benda-benda tersebut kemudian tanpa sadar dipuji, disembah, dan dikeramatkan, maka hal ini akan menimbulkan persoalan lain, akan menimbulkan murka Tuhan di dalam hidup setiap kita sebagai anak-anak Tuhan. Sebab Tuhan tidak menghendaki ada ilah yang lain, ada Allah yang lain kecuali daripada Dia. Karena Tuhan juga katakan, aku adalah Tuhan yang pencemburu, yang akan membalaskan kesalahan bapak, yaitu orang tua, kepada anak-anaknya, keturunan ketiga, bahkan sampai keturunan yang keempat. Demikian dikatakan oleh firman Tuhan. Oleh karena itu, di dalam kita menjalani hidup dengan hobi-hobi kita, hati-hatilah jangan sampai lewat hobi-hobi kita tadi justru kita mendukakan hati Tuhan. Jangan keramatkan benda-benda tertentu, baik patung, baik benda-benda yang lain dan lain sebagainya. Jangan memuja benda-benda tersebut, tetapi anggap saja semuanya itu adalah sebatas barang-barang seni, bukan yang harus dikeramatkan, bukan yang harus dianggap punya kekuatan tertentu. Sebab ketika benda-benda tertentu itu dipuji dan disembah, bukan tidak mungkin iblis setan bisa masuk kepada benda-benda tersebut. Sebab memang iblis setan dengan segala tipu dayanya itu sedang ingin mencelakakan anak-anak Tuhan agar supaya kita menjadi punya hubungan dengan Tuhan kita menjadi semakin jauh. Nah Bapak Ibu, saatnya engkau berangkat untuk bekerja, menuju ke tempat tugasmu masing-masing. Bekerja dan beraktivitaslah. Yesus Tuhan kita telah mengutus seorang malaikat untuk mengiring menyertai keluar masuk pintu rumahmu. Engkau akan dibawa oleh malaikat Tuhan, tiba di tempat tujuan dengan selamat. Engkau juga akan dibawa pulang kembali ke rumahmu di tengah keluargamu dengan sehat dan selamat pula. Tuhan memberkati, engkau boleh berhasil dengan segala kemenangan yang berkelimpahan. Oleh karena damai sejahtera Tuhan turun atas hidupmu bersama dengan semua keluarga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya. Amin. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini, amin, Tuhan